Rasanya belum terlambat ya kalau saya sampaikan selamat tahun baru tahun 2024. Biar kita semua semakin setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Itulah yang harus kita pertahankan di dalam perjalanan hidup kita, mengiring Tuhan sampai kepada akhirnya. Terima kasih untuk tim pemuji yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Boleh kembali untuk duduk. Pujilah Tuhan. Pada sore hari ini, minggu pertama bulan Januari tahun 2024, hamba-hamba Tuhan di tempat ini telah merumuskan tema di sepanjang tahun, apa yang harus kita pelajari bersama-sama agar kita semua boleh semakin memahami kebenaran Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, bahkan firman Tuhan yang akan menuntun kita sampai kepada kesempurnaan. Tema pada minggu pertama dikatakan tahun baru penuh harapan. Luar biasa ya. Kita rindu agar kegenapan daripada apa yang dicanangkan untuk kita bahas atau kita pelajari bersama, bahwa tahun yang baru ini adalah tahun yang penuh harapan. Sekalipun pada kenyataannya mungkin tahun ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan persoalan, tetapi di dalamnya kita harus membangun diri kita menjadi orang yang memiliki pengharapan. Menjadi ayat yang diberi untuk menjadi pedomannya adalah terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, ini perkataan Yesus kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, penglihatan kita secara jasmani, apa yang ada di depan mata kita, itu dapat memberi dampak terhadap iman percaya kita. Itu akan mempengaruhi iman percaya kita. Karena dari panca indera kita, mata dan telinga merupakan jendela informasi yang akan masuk ke dalam hati dan pikiran manusia. Jadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan masuk ke hati kita, dan di hati dan pikiran kita terjadi pertempuran setiap saat. Pertempuran antara iman percaya kita dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita di sana bisa menang, namun juga bisa kita kalah, sehingga iman kita goyah. Ya. Peperangan rohani yang menentukan kita kalah atau menang itu sangat tergantung seberapa jauh kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ini kita sebagai manusia terdiri dari tubuh
roh dan jiwa ya. Tubuh kita ini, kata firman Tuhan, terbuat dari debu tanah. Oleh sebab itu, tubuh kita ini suatu saat kelak, tatkala kontrak kita di muka bumi ini selesai, maka tubuh ini akan kembali kepada debu tanah. Waktu penciptaan manusia, tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan itu diberi nafas oleh Tuhan. Diberi nafas oleh Tuhan, itulah sebabnya manusia itu hidup. Jadi terus terang aja, manusia siapapun dia, sebenarnya di dalam hidupnya ada roh pencipta, sekalipun dia bukan orang percaya. Karena roh yang dihembuskan oleh Tuhan itu diberikan kepada semua manusia, tidak terkecuali. Sedangkan jiwa kita itu suatu saat itulah nanti yang akan menghadap kepada kursi pengadilan Kristus. Itu sebabnya kita sering mendengar, selamatkan jiwa yang terhilang, cari jiwa yang tersesat. Tidak pernah dibilang cari tubuh yang sesat, enggak, tetapi jiwa. Karena memang jiwa kita inilah nanti yang akan dihakimi oleh Tuhan. Jiwa kita inilah yang mengalami peperangan setiap saat. Tatkala kita mendengar, tatkala kita melihat situasi atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, masuk ke alam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita. Kita bergumul di sana untuk mau dengar apa kata dunia, atau kita mau percaya kepada Sang Pencipta itu. Jadi setiap manusia dikatakan sudah diberi oleh Tuhan tentang pengenalan akan Dia. Tuhan sudah memberi kepada setiap manusia itu pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan manusia tidak perlu lagi diajar tentang Tuhan. Tetapi persoalannya, apakah manusia itu bersedia untuk menerima Tuhan di dalam kehidupannya, atau malah sebaliknya menolak Tuhan? Tuhan gak pernah maksa, Bapak Ibu. Dia gak pernah maksa manusia supaya dia diterima di dalam kehidupan seseorang. Manusia diberi hak bebas oleh Tuhan. Kita mau menerima dia atau tidak. Setiap orang yang mau dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, itulah yang diberi iman percaya. Jadi kita semua yang ada di ruangan ini pada sore hari ini, kita adalah bagian orang yang telah menerima Dia di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki iman percaya. Firman Tuhan mengatakan di Roma 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak timbul tatkala kita memuji Tuhan. Dasarnya kata firman Tuhan adalah iman timbul dari firman Allah. Mustahil bagi kita Bapak Ibu memiliki iman yang benar kalau kita sendiri tidak membaca firman Tuhan. Jadi sore hari ini
Mari kita mendorong diri kita masing-masing untuk terus dan terus belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah basi, Bapak Ibu. Aku udah bolak-balik baca, kayaknya itu lagi. Supaya kita merasa bahwa firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kita. Jangan pernah baca firman kayak baca koran. Ambil Alkitab terus kita baca. Jangan. Kita tidak akan menerima apa-apa. Karena firman ini adalah firman yang disampaikan lewat Roh Kudus. Itu sebabnya baca firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus sehingga pembacaan kita tidak pernah sia-sia dan tidak pernah akan merasa ini sudah saya tahu. Tidak. Selalu baru, itulah janji firman Tuhan. Dulu saya baca firman Tuhan ini karena merupakan suatu keharusan. Saya tidak minta pimpinan Roh Tuhan. Beda banget. Nanti Bapak Ibu coba. Tatkala kita memohon Roh Kudus untuk menghidupkan huruf-huruf yang mati ini menjadi sesuatu yang hidup, akan sangat berbeda. Saya seringkali dalam membaca kebenaran firman Tuhan di bawah tuntunan Roh Kudus, ada saja kalimat yang saya baca, yang sudah bolak-balik saya baca, itu menjadi sesuatu yang hidup, seolah-olah Tuhan berkata langsung kepada jiwa saya. Jadi jangan pernah baca Alkitab seperti baca komik, seperti baca koran, atau seperti kita baca buku pengetahuan. Karena di dalam ini ada Roh Tuhan yang bekerja. Kita akan dituntun, kita akan dibaharui dari hari ke hari. Iman timbul, kata firman Tuhan, oleh pendengaran terhadap sabda Kristus. Kita tidak akan tumbuh iman kita tatkala kita mendengarkan musik atau video-video yang tentang kerohanian. Tidak akan menumbuhkan iman kita kecuali hanya dengan membaca firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan katakan. Betul, tatkala kita masuk di dalam suatu kegiatan kerohanian, kita mengalami sukacita yang besar. Itu memang terjadi. Itu juga akan membawa kita semakin melihat Tuhan, mempercayai Tuhan. Tetapi iman kita akan dibangun lewat janji-janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, bagaimana kita untuk masuk ke dalam tahun yang baru ini dengan penuh harapan? Supaya kita penuh harapan kita itu akan tergenapi tatkala kita tahu persis kebenaran firman atau janji Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, jangan pernah di dalam hidup kita mengatakan begini, wah, hamba-hamba Tuhan harus menguasai firman. Salah ya. Bukan kita yang menguasai firman, tetapi izinkan firman itu menguasai hidup kita. Firman yang harus
menguasai hidup manusia. Oleh sebab itu, supaya kita memiliki harapan atau penuh harapan, tidak bisa tidak, kita harus melatih diri kita, apapun kondisi kita, untuk terus membaca firman Tuhan. Jangan pernah berharap kebenaran firman Tuhan hanya dibaca sekali seminggu, diperdengarkan tatkala ibadah. Hari-hari berikutnya kita tidak ada pernah membekali diri kita dengan firman. Secara pasti saya bisa katakan, iman kita tidak akan pernah tumbuh di situ, hanya dengan mengandalkan ibadah yang sekali seminggu. Jadi mari, saya mendorong kita semua untuk membangun mesbah kita, mesbah doa kita. Di tengah-tengah keluarga harus ada, tidak bisa tidak. Kita akan terhilang. Jangan berpikir, aku Kristen kan, pasti aku masuk surga. Tidak Ibu, tidak Bapak, tidak. Itu enggak jaminan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita menaruh percaya yang sungguh-sungguh, melebihi apapun juga. Tidak mudah Bapak Ibu, menaruh percaya kita melebihi apapun juga. Tatkala kita mungkin diperhadapkan dengan situasi yang sulit, rasanya tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu, otak kita yang kecil ini, otak kita itu hanya sebesar genggaman tangan kita. Yang yang bisa menjadikan seorang manusia punya kekuasaan, menjadikan seorang manusia menjadi seorang ilmuwan, menjadikan seorang manusia berhasil untuk menciptakan segala sesuatu, ya. Bahkan kita dengar bahwa yang menciptakan lampu listrik ini, ya, itu lewat otak yang kecil yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kendala yang berikutnya, kita sering berpikir otak kita ini akan cukup untuk kita andalkan menghadapi pergumulan hidup. Kita berpikir dengan otak kita ini kita akan bisa melangkah ke depan. Kadangkala lewat otak kita ini kita memikirkan, caranya adalah begini, begitu, seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita akan diperhadapkan dengan kegagalan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita pada sore hari ini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang dan mempercayai Tuhan tidak semudah kita membaca seperti firman Tuhan yang kita dengar baru saja. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mudah ya?
Tetapi tatkala kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu menekan, pemahaman tentang kelegaan itu sangat berbeda ternyata. Sangat berbeda. Mudah buat kita untuk membaca, aku akan memberi kelegaan, selesai, titik. Tetapi kelegaan yang benar-benar kita alami tatkala kita mempercayai firman Tuhan, beda. Pengalaman inilah yang saya alami tatkala hambanya masuk dalam kondisi kritis, memang sampai saat ini masih dalam perawatan. Letih, lesu, rasanya tidak ada jalan keluar, rasanya tidak ada harapan. Itu sebabnya kita tidak perlu kita tidak perlu ragu dengan Tuhan. Secara kasat mata, apa yang terjadi? Kondisi yang buruk, kondisi yang tidak ada harapan, kondisi yang harus segera masuk ke ruang ICU, tidak ada pilihan. Itu yang dilihat oleh mata. Apa yang aku dengar? Dokter bilang kita harus segera pasangkan alat pernafasan. Tidak ada pilihan lain, harus diintubasi. Sementara ruang ICU tidak ada. Kondisi ini meluluh lantakkan peperangan rohani. Iman percaya yang tadinya ada di situ, sekarang tatkala diberi situasi seperti itu, diizinkan oleh Tuhan, rasanya blank, gak bisa mikir Bapak Ibu, gak kepikir apapun juga. Sehingga dokter waktu itu bilang harus ada yang cari ICU luar. Sementara saya sendiri di sana. 3 anak-anak kami, ada yang di kantor, ada yang sedang latihan di gereja, ada yang di rumah. Gak ada satupun yang menemani saya dalam kondisi itu. Keluarga saya sebenarnya cukup banyak, kami ada 6 orang sebagai petugas rumah sakit. Tapi situasinya, kondisinya semua cuti Natal. Gak ada yang bisa diharapkan. Rekan-rekan saya yang saya kenal, semuanya gak ada. Semuanya gak ada. Gak tahu harus berbuat apa. Letih, lesu, gak berdaya Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Saya berseru di tengah-tengah situasi seperti itu, di tengah-tengah kerumunan petugas yang melakukan tindakan-tindakan yang mereka kerjakan. Saya berteriak, Yesus tolong Tuhan, tolong. Mencoba memohon anugerah Tuhan. Bapak Ibu tahu apakah Tuhan segera menolong? Ternyata enggak. Tidak. Kenapa? Bukan Tuhan tidak mau menolong. Bukan Tuhan tidak menolong. Saya tahu persis Tuhan ada mendampingi saya saat itu. Tapi kenapa kok dia nggak langsung memberi pertolongan? Karena Tuhan mau melihat sejauh mana saya benar-benar bergantung, mengandalkan Tuhan seperti firman yang tadi sudah kita dengar. Mengandalkan Tuhan bukan dengan perkataan yang biasa, tapi ada tindakan, ada sesuatu yang
terjadi di dalam kehidupan ini. Yang tadi saya bilang, di sini peperangannya. Kenapa? Saya masih berpikir, berharap ada orang yang bisa nolong saya. Saya mengandalkan abang saya yang paling tua, dia adalah dokter. Saya mengandalkan keponakan saya, dia ahli di ICU. Saya tidak 100% mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah itu, Dia mengenal hati kita sampai kedalaman hati yang terdalam. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Sampai pada akhirnya seperti ada suara mengatakan, "Percayakah engkau aku dapat melakukannya?" Saya terduduk. Saya berhenti memikirkan pertolongan manusia. Saya perawat di ICU 16 tahun. Sehingga kepala ICU-nya saya sangat kenal. Sangat kenal. Teman-teman saya yang dinas di situ, begitu mereka tahu situasi itu, mereka berusaha berjuang, tetapi harus menggeser pasien lain. Dan itu Tuhan tidak mau. Karena sama nilainya, jiwa itu pun memerlukan ruang ICU. Walaupun akhirnya jam 2 siang, teman-teman bilang, "Oke, tempat sudah ready. Tempat sudah siap." Tetapi tatkala kebenaran firman Tuhan itu diperdengarkan di hatiku, "Percayakah engkau aku dapat melakukannya?" Saya terdiam, saya bilang, "Tuhan, aku menyerah. Karena keputusanmu itulah yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Aku pasrah Tuhan, aku pasrah." Kondisi yang buruk tadi semakin membaik. Tuhan akhirnya mematahkan semua keperluan-keperluan yang sangat urgent. ICU, kata Tuhan, nggak perlu. Itulah Tuhan. Untuk masang pipa pernapasan, hei, engkau yang kurang percaya, tidak perlu. Aku yang akan turun tangan menolong hambaku itu. Saya nangis, Bapak Ibu. Saya menangis. Itulah hidup manusia. Mudah kita untuk membaca firman, tetapi untuk benar-benar kita mengalami kelegaan itu, ada satu sikap dari hidup kita yang harus nyata, yang dapat dilihat oleh Tuhan, yaitu penyerahan hidup secara total. Penyerahan hidup secara total, itulah yang akan kita miliki untuk masuk ke tahun 2024 ini dengan penuh harapan. Tatkala kita benar-benar total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Gak ada kekuatan kita. Gak ada, Bapak Ibu. Gak ada koneksi, gak perlu, kata Tuhan. Aku yang empunya hambaku itu. Aku yang akan turun tangan untuk menolong. Dan luar biasa, sekitar jam 8 malam, karena memang ICU udah siap ya. Dokter anestesinya bilang, "Bu, kita jadi pindah ke ICU." Itu pasien akhirnya mereka geser-geser. "Kita jadi pindah ke ICU, Bu," katanya. "Tapi
Syarat untuk masuk ICU adalah intubasi. Terus saya bilang, intubasi? Gimana mau intubasi? Saya bilang, pasiennya udah bisa ngomong. Janganlah, aku nggak mau. Nggak perlu lah dokter. Terus gimana ini ICU? Ya nggak perlu. Udah, saya bilang udah. Dia udah bisa napas, dia udah bisa ngomong, dia udah bisa cerita. Ngapain lagi diintubasi? Nyari masalah. Akhirnya dokternya bingung sendiri. Itu udah berjuang loh Bu untuk nyiapin ICU. Teman-teman saya dari ICU datang berbondong-bondong 6 orang. Kakak kenapa nggak jadi? Kita udah berjuang loh ini. Betul, Tuhan memberkatimu dengan perjuangan yang luar biasa. Kembalikan posisi pasien yang semula, biar dia tetap ada di ruang ICU. Sebenarnya udah mampu sih dia sebenarnya. Dia ada di isolasi sekarang, nggak apa-apa, kembalikan aja. Dia lebih memerlukannya karena suami saya tidak perlu untuk ICU. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan Bapak Ibu. Nyata. Tuhan itu nyata. Nyata. Pengalaman dengan Tuhan harus kita miliki. Kalau pengalaman kekristenan kita hanya datang, duduk, ibadah, terus pulang, terus biasa bekerja, engkau tidak dapat apa-apa. Jangan berpikir suatu saat engkau akan masuk ke dalam kerajaan, karena Tuhan tidak mengenal pribadi kita. Tuhan mau kita benar-benar mengalami Tuhan. Bukan saya minta kita untuk masuk dalam peperangan rohani seperti ini, enggak. Bukan. Tetapi mengalami Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita itu sangat luar biasa. Saya pernah dengar kesaksian rekan-rekan yang ada di sekolah Alkitab. Mereka kehabisan bahan makanan. Mereka diperhadapkan harus puasa. Entah berapa lama mereka dapat melewatinya. Mereka hanya memiliki nasi yang terbatas. Mungkin hanya kebagian sedikit saja. Tetapi keajaiban Tuhan diberlakukan. Tatkala mereka berdoa dan berpuasa, waktu jam mereka diizinkan berbuka puasa, nasi yang terbatas itu ternyata diambil, tetap ada seperti itu. Pengalaman janda di Sarfat itu, tepung dan minyak itu tidak berkurang. Nasi yang ada di dalam tempat masak itu tidak berkurang walaupun sudah dibagikan. Itu nyata. Kita bilang itu magic. Kita mau bilang itu kuasa gelap. Halo, Tuhan dapat bekerja nyata. Pasti kita semua pernah pengalaman pribadi. Seperti apa pengalaman pribadi kita dengan Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita akan melangkah memasuki tahun 2024 ini dengan membangun iman percaya kita. Membangunnya dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Membaca kebenaran firman Tuhan tidak cukup hanya asal baca satu ayat sudah cukup. Oh tidak. Betul, kita tidak perlu menguasai firman. Kita tidak perlu. Firman Tuhan yang harus menguasai hidup kita. Tetapi mari kita melatih sesuatu yang kayaknya mustahil. Bagaimana mungkin
rasa kelegaan itu kita alami. Bapak Ibu, kelegaan itu sempurna tatkala aku melihat suamiku tidak perlu masuk ICU. Rasa kelegaan yang terdapat di dalam firman itu, pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati, yang sangat aku kagumi karya Bapa Surgawi itu. Oleh sebab itu, Tuhan yang memelihara hidup kita di sepanjang tahun 2023, Dia adalah Tuhan yang sama, yang setia, yang akan menuntun setiap kita sampai kepada kesudahannya. Izinkan Dia berkarya di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, apapun persoalan hidup kita. Tuhan tidak pernah membatasi, hanya hal-hal rohani yang akan ditolong. Apa saja persoalan kita, mari kita belajar untuk meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang singkat akan membekali kita masuk ke dalam tahun 2024. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan, bukan dengan mata jasmani kami untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami, tetapi biar dengan iman percaya kami dapat melangkah, berjalan, maju untuk terus mengiring Tuhan. Biar kami juga Tuhan sungguh-sungguh dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Apapun situasi, apapun musim kehidupan kami mau belajar mengandalkan Tuhan 100% kepadamu ya Tuhan. Biar kebenaran-Mu kami terapkan di dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba terbatas untuk menjelaskannya, tetapi Roh Kudus Engkau bekerja di hati kami masing-masing, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh menjadikan tahun ini adalah tahun yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, Hamba serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami yang sudah diberkati oleh Tuhan katakan amin.